Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintoro SPDI, mahasiswa PPG BED 3 PAIL LPTK IAIN Ponorogo tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk tugas 10 lokakarya modul pengembangan perangkat pembelajaran. Silahkan menyaksikan video praktek pembelajaran pada selanjutnya ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan, saya ingin mengecek kerapian kalian. Adi, bantu kenapa ini? Iya Pak. Atau topi bisa bola bagus semuanya. Masukkan loker. Punya. Baik Pak. Siapa? Ya Pak. Ya alhamdulillah kalau sudah rapi, makasih ya. Iya Pak. Mohon lain waktu kalau memang masuk ruangan topinya dilepas dari bangku yang berserakan di tata atau di lapangan. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah alamin. Kita sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini dengan doa tadi bisa membawa keberkahan dan ilmu kita bermanfaat. Amin. Kita lanjutkan untuk melafalkan Asmaul Husna. Kenapa ini harus kita lafalkan? Minimal nanti kalian bisa menghafal secara pelan-pelan, secara tidak langsung. Ternyata kalau nanti pas momennya PAI itu nanti kalian baca, insya Allah nanti hafal sendiri. Silakan untuk dipersiapkan teksnya. Untuk yang enggak bawa, silakan HP-nya dikeluarkan seperti yang saya share di grup kelas tadi. Silakan untuk dilihat syarat-syaratnya itu teks Asmaul Husna. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridho kamatubuna dunyana wa kufrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus. Ya alhamdulillah, setelah melafalkan Asmaul Husna, semoga bisa membawa ketenteraman di dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul yaitu Syukur.
Silakan berdiri semua. Alhamdulillah, setelah menyanyikan lagu syukur tadi, semoga menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian yang akhir-akhir ini mulai luntur pada masa atau pada masa remaja saat ini mulai luntur rasa nasionalisme. Oke, sebelum memulai kita absen terlebih dahulu. Saya absen terlebih dahulu. Abdi Khairul, Aisyah, Aprilia, Abdi, Hadir Pak. Arlina, Hadir Pak. Rendra, Hadir Pak. dan alhamdulillah untuk kehadiran sudah saya cek, alhamdulillah masuk semua. Tolong, karena ini musim pancaroba, istilahnya banyak penyakit lah, atau orang itu gampang terkena penyakit. Apalagi saat ini nyamuk banyak kan? Banyak Pak. Dan solusinya bagaimana? Minum Baygon. Disemprot baik Disemprot Baygon, bukan minum Baygon. Karena kalau minum Baygon nanti sama dengan tema kita, yaitu tentang hari akhir ya Pak. Kecepatan nanti. Terus untuk tadi saya pada waktu berangkat, ternyata banyak sekali seusia kalian di saat naik motor itu banyak yang tidak pakai helm. Apa menurut kalian itu aspal itu seperti spring bed? Iya? Ya. Mungkin pasti nanti kok ada hubungannya Pak dengan keselamatan atau kecelakaan sama nanti dengan hari akhir, karena ada hubungan. Selanjutnya yaitu masalah kita ngulangi sebentar tentang pertemuan yang lalu, yaitu materinya tentang materi olah. Nah, ini materi yang disenangi. Olah itu pembagiannya ada berapa? Ada dua. Satu apa? Dua. Ragil. Huruf olah ada berapa? 5 Pak. 5. 1, Pak. 2, Oh. 3, Oh. 4, Ya. dan 5. Jim. Betul. Itu untuk pengolahan. Alhamdulillah kalian masih ingat. Oke, sebelum ini kita lanjutkan, nanti kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, kelihatannya semuanya kok wis lesu. Belum. Ya, kita lanjutkan. Sebelumnya kita yaitu ada ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya apa? Silahkan berdiri dulu. Suruh ngapain? Suruh lari pagi. Oh ya Pak. Jadi kita coba. 1, 2, 5. Alhamdulillah setelah ice breaking kelihatannya kalian sudah semangat lagi. Kita lanjutkan yaitu langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam pertemuan kali ini. Nanti kita akan membentuk kelompok. Di sini sudah saya siapkan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik namanya ini. Di sini LKPD-nya nanti tugasnya untuk berkelompok. Jadi tugas kelompok tapi sudah saya kasih. Tinggal kalian mengerjakan, menganalisa, terus menyimpulkan. Untuk pertemuan kali ini
KD-nya yang harus kita bahas yaitu KD atau temanya bab 1 meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk KD-nya memahami 3.3 ya, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Untuk indikator yang harus kita tempuh yaitu kalian menganalisis makna iman kepada hari akhir, menyimpulkan makna iman kepada hari akhir. Tujuannya apa nanti ya setelah pembelajaran ini? 1. Kalian bisa menganalisis makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, tujuannya apa? Kalian bisa menyimpulkan dari makna iman kepada hari akhir. Untuk kelompok nanti ada kelompok 1 itu kelompok tanggung jawab namanya. Kelompok 2 jujur. Kelompok 3 kreatif. Kelompok 4 berpikir kritis. Terus toleransi. Yang kelima toleransi. Yang keempat berpikir kritis. Dan kita bisa memulai untuk kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa memulai untuk pelajaran hari ini. Materinya tentang hari akhir. Untuk kegiatan yang pertama, di sini silakan dibuka di buku paket kalian. Itu di halaman 5. Ada gambar yaitu 1.5 sekalian sama 1.6. Tugasnya apa di situ? Silakan kalian amati, silakan kalian lihat, silakan kalian tuliskan apa isi dari pengamatan gambar tersebut sesuai pemahaman kalian masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan atau mengamati ini dan menuliskan. Habis ini nanti langsung kita melakukan tanya jawab. Alhamdulillah setelah kalian mengamati, saya yakin sudah menuliskan jawabannya. Untuk saat ini, untuk masalah gambar 1.5 sama 1.6 itu ada kaitannya dengan tema kita yang akan kita bahas, yaitu tentang hari akhir. Contoh, Adi, apa hasilnya 1.5 itu? Tanggapannya? Gambar 1.5 ini kecelakaan yang mengarah ke kiamat sugro. Pernah nggak kamu merasakan kecelakaan? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Ya betul, Di. Itu yang 1.5 itu membahas atau kejadiannya tentang kecelakaan. Terus untuk masalah gambar 1.6 ini tentang kehancuran. Namanya hancur itu dengan hubungannya dengan apa? Kiamat. Wah, itu hubungannya dengan saya, Pak. Kemarin saya putus, hancur hatiku. Ya, ini saya saat ini bahasnya hari akhir ya, bukan hari berakhirnya hubungan kalian. Paham? Paham ya. Jadi intinya kita hari akhir. Untuk yang saat ini mengalami, tolong tetap semangat. Jangan putus asa, karena kalau sudah putus asa itu namanya nanti ya kalian membuat takdir sendiri. Seharusnya kalian jadi orang sukses, sekarang wis jadi lain. Selanjutnya itu kegiatan kedua yaitu menanya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Seperti yang disampaikan Pak Bin tadi, gambar 1.6 ini nanti kan
burung-burung berterbangan, semua hancur toh Pak. Nah ini nanti sekolah libur Pak nggak Pak? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Pak, kan waktu Namanya siapa dulu? namanya Bilqis, Pak. Ya, Kalau Bilqis. kiamat kubur nanti kan ada tanda-tanda munculnya Dajjal. Ya, munculnya Dajjal, betul. Nah, nanti munculnya Dajjal itu kayak kita atau bisa pakai monster? Oke, untuk pertanyaan yang dari Dimas tadi, Pak, kalau hari kiamat kubro semuanya hancur, itu nanti sekolah libur apa enggak? Nah, pertanyaannya kamu sudah apakah masih sekolah nanti kiamat? Nggak tahu Pak. Tidak tahu, Ya. sama, Ya. sama. Jawabannya emang tidak tahu. Terus jawaban yang kedua yaitu Pak Dajjal. Sepengetahuan saya, setelah membaca-baca itu tadi, ternyata Dajjal itu istilahnya menutupi. Yang dikatakan menutupi bukan pakai masker gitu, bukan, tapi menutupi suatu kebenaran dengan, atau yang benar itu ditutupi dengan yang salah. Intinya yang benar disalah. Tapi secara fisik ada kriterianya juga. Ada yang mata satu, ada rambutnya wes pokoknya ngeri lah. Ya banyak lah namanya. Mungkin apakah koruptor itu termasuk Dajjal saya juga nggak tahu. Ya. Karena pemahaman orang itu masing-masing. Dan untuk kegiatan yang kedua yaitu tanya jawab kita sudah. Alhamdulillah kalian sudah kritis, sudah mau bertanya pertanyaan yang hebat. Untuk selanjutnya yaitu kita berkelompok, laki dengan yang laki-laki, perempuan dengan yang perempuan. Jadi yang perempuan dibagi menjadi 3 kelompok, yang laki-laki menjadi 2 kelompok. Dan silakan membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, ini saya bagikan LKPD-nya untuk didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sesuai perintah tadi, silakan kalian diskusikan, atau silakan langsung juga jangan di situ, bisa mulai tulis nama kelompoknya, terus apapun itu sesuai perintahnya juga jangan nyarut. Kami dari kelompok 1, yaitu kelompok tanggung jawab, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, gambar 1 yaitu kegiatan yang dilakukan adalah salat jenazah. Salat jenazah termasuk ke dalam kiamat sugro. Kegiatan ini mencontohkan mengamalkan kegiatan kiamat sugro.
menjelaskan apa yang dimaksud iman kepada hari akhir. Percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dan ia akan mengalami kehancuran. Sekian pesan dari kami. Kami dari kelompok 2, kelompok jujur ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai soal nomor 2 dari tugas Pak Bin. Untuk nomor 2 dari gambar tersebut kita mengetahui bahwa terdapat pohon tumbang yang itu termasuk kiamat sugro. Untuk nomor 2 selanjutnya dapat soal siapa yang mengetahui terjadinya hari akhir dan kapan terjadinya hari akhir. Yang mengetahui terjadinya hari akhir hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok kreatif akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 3, dari gambar tersebut merupakan peristiwa bencana alam gunung meletus yang merupakan kiamat sugro. Untuk pertanyaannya, dengan mendengar kata akhir, hari akhir, apa yang kalian rasakan? Merinding karena membayangkan kengerian dan kehancuran. Sekian. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok berpikir kritis akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari dialog ini dapat diambil nilai tentang kecelakaan. Percakapan Farhan dan Aziz membahas tentang kecelakaan di jalan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keimanan kepada hari akhir? Yang pertama, mempercayai dan meyakini hari akhir. Kedua, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kami dari kelompok 5, kelompok toleransi akan menyampaikan hasil diskusi kita nomor 5, yaitu kisah beda orang mukmin dan kafir di alam kubur. Dari kisah ini dapat diambil nilai tentang kehidupan alam kubur. Selanjutnya, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena itu termasuk rukun iman dan karena hari akhir itu pasti terjadi. Sekian, terima kasih. Oke, alhamdulillah kita sudah melakukan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Dan kalian, mari kita apresiasi jawaban dari presentasi kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu kita kesimpulan dari kelompok 1. Apa yang didapatkan? Silakan berdiri untuk mewakili membacakan. Tanggung jawab yang dapat kita simpulkan adalah kita harus percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia akan mengalami kehancuran di hari akhir. Oke, sip. Kelompok 2 kesimpulannya? Kesimpulan dari kelompok kami adalah bencana alam bisa datang sewaktu-waktu. Maka dari itu kita juga harus mengikut melestarikan alam. Kesimpulan dari kelompok 3 apa? Kami dari kelompok kreatif menyimpulkan bahwa peristiwa bencana alam adalah peristiwa yang kita tidak bisa prediksi kapan akan terjadi, sehingga kita harus berhati-hati dan serta kita sebagai muslim harus beriman kepada hari akhir. Oke, terima kasih. Kelompok 4, silakan disimpulkan untuk Dari kelompok kami, ternyata kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan selalu menaati peraturan yang ada. Oke, terima kasih. Kelompok 5, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah hari akhir itu pasti terjadi karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan kita harus mengimaninya. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang sangat bagus, kita apresiasi semuanya dulu. Oke, terima kasih atas kesimpulannya semua. Mari kita yang terakhir untuk kegiatan diskusi ini saya simpulkan yaitu bahwa hari akhir istilahnya hari berakhirnya kehidupan semuanya. Kapan tidak ada atau yang tahu. Siapa yang tahu yaitu hanya Allah. Bagaimana cara kita mengimaninya? Kita harus selalu berbuat baik dan mengurangi perbuatan yang jelek atau yang maksiat. Oke, itulah kesimpulan dari tentang pembelajaran iman kepada hari akhir. Oke, selanjutnya kegiatan kita yaitu
silakan kalian kembali ke tempat. Sebelum kembali ke tempat, yaitu silakan salah satu mengumpulkan tugasnya ke saya dan yang lain mengembalikan bangku menjadi tertata yang rapi. Apapun yang ada di meja kelompok silakan dibuang di tempat sampah. Silakan dikumpulkan. Nah, itu siapa yang buang sampah? Kok nggak pada tempatnya? Oh, Renaldi, ayo Di, maju. Sini. Jangan sini, berdiri aja. Tahu apa tadi? Namanya siapa? Renaldi. Apa ini tadi? Kenapa kamu tahu saya panggil ke sini tadi? Buang sampah sembarangan. Ya, buang sampah sembarangan. Ini kamu sikapnya apa? Istilahnya apa yang kamu langgar ini? Yaitu tentang kebersihan, yaitu sosial. Bayangkan kok itu kotor, temenmu pasti nggak nyaman. Oke? Ini tanda tangan dulu. Silakan. Tindak lanjut saya saat ini, silahkan sampah itu dibuang pada tempatnya, ya. Terus tolong jangan diulangi lagi. Oke, silakan bisa kembali. Kalian tahu tadi kenapa Renaldi saya panggil? Ya, itu tadi yang jelas membuang sampah sembarangan. Bayangkan kalau 1 orang, 2 orang, ke kalian 30 orang buang sampah sembarangan. Bagaimana nanti sekolahan kita? Nah, kotor. Kalau pas musim hujan, banjir. Marilah kita jaga bersama-sama. Namanya bencana bisa terjadi ke siapa saja, kapan saja. Kita tidak tahu, yang penting kita bisanya cuma menjaga. Kalau kita jaga alam ini, saya yakin alam juga akan menjaga. Ya, lihat hasil LKPD kalian, lembar kerja. Bisa disimpulkan kalian sudah mempunyai daya pikir yang ada yang bertanya pun ya tingkat tinggi yang sangat-sangat sulit untuk dijawab. Dan selanjutnya yaitu materi kita tentang penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Nanti dikerjakan di rumah, lembarnya seperti ini. Ini nanti silakan difotokopi, silakan dijawab dengan jujur dan ditandatangani orang tua kalian. Jangan dipalsu tanda tangannya. Oke, bendera mana? Ya, ini nanti minta tolong ini difotokopi, habis fotokopi silakan dibagi. Dan untuk lembarnya, untuk pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan. Materi selanjutnya apa nanti? Yaitu ada tes lesan. Untuk pertemuan berikutnya ya, itu ada tes lesan, yaitu tentang atau dalil nakli yang berkaitan dengan hari akhir. Untuk pertemuan berikutnya. Dan sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, sekarang terakhir sebelum kita tutup, yaitu saya memberi motivasi. Saat ini karena hari akhir itu kita tidak tahu, kita harus berbuat baik, atau kita saat ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Oke, semoga kita bisa istiqomah untuk melakukan suatu kebaikan. Yang untuk kegiatan terakhir yaitu penutup, sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, menyinggung perasaan kalian. Karena aku saya, Pak Bin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.